Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Taufik MPD yang merupakan dosen tetap di Institut Pendidikan Nusantara Global sejak tahun 2020. Saat ini sekarang saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud 2025. Sekarang saya sedang melakukan penyusunan dokumen unjuk kerja pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran matematika sekolah dasar di program studi guru sekolah dasar. Saya mengajar mata kuliah pembelajaran matematika dasar di semester genap dengan bobot 2 SKS ditempuh dalam 16 pertemuan. Dan mata kuliah pembelajaran matematika sekolah dasar ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode PGSD 13401. Perkuliahan pembelajaran matematika dasar diselenggarakan dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran yang digunakan adalah contextual teaching and learning, problem solving, project based learning, dan cooperative learning. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai teori belajar, strategi pendekatan, metode, media, dan penilaian. Yang kedua, mahasiswa terampil melaksanakan pembelajaran matematika di sekolah dasar tentang bilangan dan lambangnya, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, komposit, FEB, KPK, pecahan, dan bilangan rasional, geometri, transformasi, geometri ruang, pengukuran, dan aritmetika sosial, serta pemecahan masalah tentang matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses pembelajaran, saya menggunakan modul pembelajaran yaitu media pembelajaran, PowerPoint, dan studi kasus. Dalam penilaian pada mata kuliah pembelajaran matematika dasar yaitu dengan bobot untuk keaktifan 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Perkuliahan ini merupakan saya melakukan penilaian yang dilakukan secara objektif. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang jelas dan terukur, sehingga hasil evaluasi yang saya dapatkan saya sampaikan kepada mahasiswa kembali sebagai proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini saya sendiri berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta mampu menciptakan lulusan yang mampu berpikir kritis serta menjadi guru yang berkompeten dalam bidangnya. Berikut saya sajikan contoh aktivitas pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Oke. Seperti biasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita belajar terkait dengan geometri. Di sini kemarin kita sudah belajar tentang geometri datar. Sekarang terkait dengan geometri ruang. Ini saya minta tolong satu orang untuk LCD-nya di tengah saja, biar hadap ke sana. LCD-nya. Ya, pakai kursi itu ditaruh di tengah. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Oke, karena kalau tidak sehat, pelajaran matematika itu akan membuat Anda menjadi pusing. Tapi pusingnya itu akan menjadi obat buat kalian. Ya. Oke, itu matematika. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak masuk? Dua orang ya. Oke. 2 orang. Oke, untuk pertemuan kemarin atau sebelumnya minggu yang lalu kita membahas terkait dengan geometri bangun datar.
Ya, bangun datar itu kan terdiri dari contoh ada persegi panjang, ada segitiga, ada lingkaran. Oke, itu bangun datar. Sekarang bangun ruang. Oke, geometri bangun ruang itu merupakan kumpulan dari bangun datar tersebut. Contoh, balok atau kubus. Kubus itu kan perkumpulan dari segi 4. Itu. Sehingga di sana bisa dilihat slide-nya atau di modul juga sudah ada. Silakan dibuka modulnya di halaman 98. Oke, yang belum ngeprint silakan file yang sudah saya kirim silahkan dibuka di halaman itu. Di sini saya sudah buatkan PPT untuk lebih singkatnya. Di sini ada bangun ruang. Bangun ruang itu merupakan bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Oke, permukaan itu juga disebut sebagai sisi. Yang kedua, ada bangun ruang sisi datar. Yang pertama adalah terkait dengan kubus. Oke, ini kalian tahu, pernah lihat, tidak asing lagi. Oke, kenapa saya buat seutas kawat? Ini kan biasanya di soal-soal itu tidak lagi dia membuat soal itu mengatakan bahwa berapa volume dari balok tersebut, berapa volume kubus tersebut. Jarang itu yang dikeluarkan. Namun sekarang itu yang banyak soal-soal yang keluar itu adalah terkait dengan kontekstual atau dunia nyatanya. Seperti makanya sebuah kawat ini, misalkan ada seutas kawat. Ketika kalian itu disuruh untuk membuat balok, oke, atau kubus, misalkan kubus, oke, kubus ini memiliki 12 rusuk, oke, memiliki 12 rusuk dan memiliki 6 sisi, oke. Ingat, 12 rusuk dan 6 sisi. Misalkan tadi kan ada kawat yang saya bawa itu, misalkan nanti di soal itu terdapat 10 cm panjang 1 rusuk. Oke, 10 cm panjang 1 rusuk. Misalkan di sini ada saya punya kubus, oke. Kita buat kubus. Sehingga ini nama satu rusuk, ini 10 cm. Gitu. Ya, 10 cm. Sehingga berapakah sentimeter yang dibutuhkan untuk membuat kubus tersebut? Gitu. Sehingga 10 dikali 12 sama dengan 120 cm. Oke. Di PPT terdapat di sana ada gambar bahwa ada luas permukaan sebuah kubus. Di sana ada luas A, B, C, D, E, dan F. Sehingga setiap luas itu luas A, B, C itu adalah ini ada sisi. Tadi ada 6 itu A, B, C, D, E, dan F. Sehingga luas satu sisi itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Seperti pembelajaran kita kemarin yaitu bangun datar atau persegi panjang gitu. Oke. Sehingga luas permukaan kubus itu, ini luas persegi panjang atau luas satu sisi, luas permukaan kubus itu sama dengan 6 dikali sisi kali sisi sama dengan, karena sisi kali sisinya tadi kita contohkan yang ini 10 cm, sehingga 6 dikali, atau ini bisa tidak pakai kali, langsung saya seperti ini, 10 dikali 10 sama dengan 6 dikali
100 gitu ya. Sehingga luas permukaan ya sama dengan 600 cm persegi. Panjang rusuk kubus itu ada 120 cm, luas permukaan kubus ini ada 600 cm persegi. Volume kubus, kita ke volume kubus. Volume kubus itu sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau bisa disingkat menjadi S pangkat 3. Sehingga berapa volume kubus tersebut? Sisinya tadi ada, sisinya ini, satu sisi itu ada 100, artinya S dikali S dikali S, sehingga 10, karena ada 3 sisi ya, 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, ini 3, sudah 3. Sama dengan volume kubus itu sama dengan 100 dikali 100 dikali sama dengan apa? 100 kali 100 sama dengan 100 100.000 atau 1.000? 10.000 dikali 100 lagi sama dengan 1 centimeter kubik gitu ya. Berarti volume kubus ini adalah 1 juta centimeter kubik gitu. Oke. Itu untuk kubus. Untuk balok, balok itu memiliki rupa yang sama dengan kubus, rupanya sama. Namun yang membedakan adalah di balok itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Sehingga untuk menentukan luas permukaan balok itu adalah 2. Ini luas permukaan balok itu sama dengan 2. Ini buka kurung panjang. Oke, saya gambar balok dulu. Oke, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Oke. Kan kalau hanya mencari persegi panjang, itu kan panjang kali lebar. Luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Sekarang kalau luas permukaan itu adalah 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah dengan lebar dikali tinggi. Itu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Itu untuk mencari luas permukaan balok. Untuk volume balok, ini volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Itu rumus untuk volume balok. Sebenarnya sama, makanya saya katakan tadi adalah balok dan kubus itu memiliki rupa yang sama. Tadi S pangkat 3 atau S kali S kali S. Ini S, ini satunya, ini S yang kedua, tingginya, berarti lebarnya juga S gitu. Sehingga S kali S kali S. Kalau ini ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Sehingga panjang kali lebar dikali tinggi. Itulah volume dari balok. Oke. Berikutnya adalah kita membahas terkait dengan latihan. Soal latihan itu ada 4 balok, ada 4 bangun ruang. Sehingga di sana kita disuruh membuat 4 bangun ruang itu dengan panjang kawat 10 meter. Oke.
Maka dengan itu saya akan bagi kelompok menjadi 4 karena ada 4 bangun ruang, sehingga masing-masing kelompok itu mengerjakan 1 bangun ruang. Oke, ini jadi 2 kelompok. Ini ke sana, ini juga seperti itu. Silakan dibagi kelompok untuk mengerjakannya. Oke. Oke. Oke, sudah? Soal silakan, yang ini adalah terkait dengan kubus, kerjakan tentang kubus itu sudah ada rusuknya ya. Yang ini terkait dengan balok, ini prisma segitiga, yang ini 5 segitiga. Oke, silakan dikerjakan. Saya memberikan waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan. Ya. Oke, waktu menandakan sudah 3 menit saya kasih. Oleh karena itu, siapa yang sudah jadi? Bagian kelompok dah, yang limas. Oke, silakan, tidak apa-apa. Limas. Oke, silakan kerjakan depan. Ini mau dihapus papannya dulu. Oke, silakan saya hapus papannya. Oke, yang lain diperhatikan. Oke. Oke. Yang lain belum? Belum? Udah. Oke, tunggu yang ini dulu ya. Pokoknya semuanya harus maju satu-satu. Oke? Oke. Paham ya? Oke. Oke. Miliki 4 rusuk alas yang sama panjang. Oke. Atau bisa saling sambil menjelaskan temannya enggak? Oh ya. Ya, belajar jadi guru lah. Itu, karena Anda adalah seorang guru, silakan bisa sambil menjelaskan temannya. Baik, di sini. Ya. Oke, yang lain perhatikan dulu yang lain. Kita membahas tentang 5 segi 4 beraturan. Yang dimana bangun ruang ini memiliki 4 rusuk alas yang sama panjang dan 4 rusuk tegak yang juga sama panjang, sehingga kelilingnya adalah 4 kali 13 ditambah 4 kali 20. Oke, dari mana 4 kali 13 itu? 4 ini adalah banyaknya rusuk alas. Ya. Sedangkan 13 ini adalah panjangnya alas. Panjang alas 13 cm. Ya. Panjang alasnya 13. Jadi rumusnya di sini adalah alas dikali panjang ditambah alas persegi 3 dikali tinggi. Jadi tingginya adalah 21 dan banyak rusuk tegaknya ada 4. Jadi 4 kali 13 sama dengan 52 ditambah 4 kali 20 84 sama dengan 136 cm. Jadi kelilingnya adalah 136 cm. Oke. Itu untuk yang ya? Yang 5 segi 4 ya? Ya, Oke. 5 segi 4 beraturan. Udah? Sudah. Oke, makasih ya. Silakan duduk. Itu untuk 5 segi 4 beraturan, jawabannya adalah atau banyaknya atau panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat 5 segi 4 beraturan ini adalah sepanjang 136 cm gitu. Berarti ada tinggal 3 toh? Ada tinggal 3 bangun ruang yang belum. Karena di sini yang disediakan adalah 1000 cm tadi. Berarti ada masih banyak lagi tuh. 1000 dikurangi 136 gitu kan. Berarti tinggal 800 berapa? 164 sisa kawat untuk membuat yang 3 bangun ruang tadi. Oke?
Oke. Yang lain bisa ya? Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan untuk materi bangun ruang, yang dimana sedikit saya sampaikan bahwa bangun ruang itu banyak sekali yang kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Contoh adalah ini, apalagi nanti yang menjadi tukang atau lain sebagainya itu, atau lebih-lebih sekarang ini kan banyak yang ini apa namanya menjual secara online itu kan butuh apa namanya kotak toh. Nah, butuh kotak itu kan kenapa harus beli, buat sendiri aja gitu. Sehingga kotak itu sangat mementingkan ilmunya bangun ruang tersebut. Berapa sisinya, berapa lebar, berapa tingginya. Itu yang sangat perlu. Oke, sehingga bangun ruang ini sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari kita. Sehingga untuk pertemuan kali ini semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini ada manfaatnya buat kita semua, dan lebih-lebih Anda semua menjadi calon guru bisa memberikannya nanti ketika kalian turun di sekolah-sekolah dasar. Ketika PPL, ini lagi sebentar ada yang PPL, silakan ya. Silakan nanti berikan kepada siswa-siswa SD yang terbaik. Oke, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat pagi semuanya.